Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita dapat bertemu kembali dalam perkuliahan muamalah. Tema pembahasan kita hari ini adalah persiapan pernikahan. Oke ya teman-teman sekalian, pernikahan itu merupakan hal yang sangat penting. Nah, orang sering mengatakan pernikahan dengan membuka lembar hidup baru. Ya, memang betul sih ya, kita membuka lembar hidup baru. Yang kita tadinya hidup sendirian, kemudian kita harus hidup dengan orang lain. Ya, nah, tidak terlalu mudah dan mungkin juga barangkali tidak terlalu sulit ya. Tidak terlalu mudahnya adalah karena kita harus berbagi dengan orang lain. Kita harus menipiskan egoisme kita ya. Kemudian kita harus mengerti tentang orang lain ya. Nah, tidak terlalu sulitnya karena dalam beberapa hal tentu saja hidup kita justru juga teringankan ya. Karena yang tadinya apa-apa sendiri kemudian menjadi dikerjakan secara berdua. Oke, nah teman-teman sekalian, ketika kita hidup berdua di dalam bahtera rumah tangga, maka yang terpenting kita pahami adalah di sana kemudian muncul hak dan kewajiban. Nah, di dalam membangun rumah tangga itu juga ada tujuan-tujuan luhur yang sangat penting ya. Karena membangun rumah tangga itu merupakan salah satu tujuan dari kehidupan manusia di seluruh alam ini ya. Karena di dalam keluarga itulah kemudian kita berlatih untuk membina hidup sebagai anggota masyarakat. Artinya, kalau keluarga kita gagal, maka sebenarnya seseorang itu gagal bermasyarakat ya. Tapi kalau seseorang itu berhasil di dalam rumah tangganya, maka dia telah membangun fondasi bermasyarakat yang baik, yang tentunya juga akan bermanfaat untuk seluruh umat manusia ya. Yang tentunya juga akan sangat bermanfaat untuk orang lain ya, untuk anggota masyarakat lain, untuk manusia secara umum. Nah, oleh karena itulah teman-teman sekalian, tentu pernikahan itu wajib untuk dipersiapkan. Ya, sangat keliru jika orang kemudian menikah hanya kemudian dia tuh jatuh cinta gitu ya pada seseorang, kemudian tanpa perencanaan kemudian dia menikah begitu saja. Tidak tahu apa yang harus dilakukan, tidak tahu hak dan kewajibannya, maka seringkali pernikahan itu menjadi gagal. Kenapa? Karena salah persiapan. Baik, lalu apa saja sih persiapan-persiapan penting yang harus kita lakukan ketika kita hendak menikah ya? Nah, yang pertama dan yang paling penting adalah kita mempunyai niat yang benar ya. Kita menata niat untuk apa kita menikah. Nah, tentu saja di dalam Islam itu menikah bukan karena hanya menuruti hawa nafsu. Nah, barangkali ini yang paling banyak ya, yang harus kita kasih catatan ya. Hanya karena dia suka dengan seseorang ya, yang orang bilang jatuh cinta itu ya, kemudian kita nikah hanya semata-mata untuk memenuhi hasrat hawa nafsu. Senang saja ya, tapi dia tidak punya planning tujuan-tujuan yang lain ya, tujuan yang seharusnya di dalam ajaran Islam. Nah, teman-teman sekalian, disinilah pentingnya kita niat ya. Untuk apa kita menikah? Kalau kita niatnya sudah salah ya, mungkin bisa saja ada yang niat untuk menikahi seorang yang kaya misalnya ya, karena menginginkan hartanya ya, atau yang lain gitu ya. Nah, maka di situ menjadi keliru karena sudah salah niat, maka di dalam rumah tangganya menjadi tidak baik. Oke, teman-teman sekalian, niat pertama yang harus ada di dalam hati kita tentunya adalah niat beribadah ya. Ini seperti yang disebutkan di dalam kompilasi hukum Islam ya. Kompilasi hukum Islam itu adalah aturan pernikahan Islam yang sudah legal ya, yang sudah sah dipakai di negara kita, menyebutkan bahwa perkawinan menurut Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqun ghalidun untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Jadi kita harus meletakkan diri ini, yang menata niat ini, bahwa nikah itu karena kita mentaati perintah Allah ya, niat beribadah. Nah, oleh karena itulah kalau kita sudah niat seperti itu, maka tentu saja
setelah kita menikah, apa yang harus kita lakukan juga harus merujuk pada aturan-aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Kita harus tahu di situ suami sebagai apa, istri sebagai apa, dan seterusnya sesuai aturan Allah ya. Karena niat kita menikah adalah di situ karena ibadah ya, karena Allah. Nah, kemudian secara lebih detail lagi teman-teman bisa menjabarkan niat itu ya. Karena saya ingin kemudian menyempurnakan agama ini, karena kemudian saya ingin membangun generasi yang soleh dan soleha, kemudian karena saya ingin menyelamatkan diri ini dari kemaksiatan dan seterusnya ya, niat-niat lain yang relevan dengan niat beribadah kepada Allah. Oke ya. Pertama, betul-betul tata, mantapkan ya, luruskan niat yang ada di dalam hati kita kenapa kita akan menikah. Nah, yang kedua adalah mengevaluasi diri dan memperbaiki diri ya. Jadi ditata lagi tuh diri kita. Nah, kita melihat ke dalam diri kita, apakah kita sudah pantas untuk menikah ya. Nah, tentu saja di situ kita harus tahu hak dan kewajiban juga ya di situ ya. Karena kita akan menjadi suami, maka kita harus tahu tuh di situ ya, sehingga kita memantaskan diri, apakah saya sudah mampu menjadi seorang suami bagi yang laki-laki. Nah, bagi yang perempuan tentunya juga mengukur diri ya, apakah saya sudah mampu menjadi seorang istri. Oke ya, jadi mengukur diri kita, kemudian kita tahu kekurangan kita, maka kita memperbaiki diri. Apa yang kurang kita perbaiki. Oke ya. Nah, kemudian ini nyambung dengan yang ketiga ya. Yang ketiga adalah membekali diri dengan ilmu. Nah, karena kita sudah mengevaluasi diri kita ya, maka kita ingin memperbaiki diri kita, maka disinilah kita menambah ilmu ya. Ilmunya apa? Ilmunya antara lain adalah mengenai hak dan kewajiban seorang suami istri. Kalau saya laki-laki akan menjadi suami, maka saya tuh harus tahu ya, bagaimana seorang suami ya, kewajibannya terhadap keluarga. Demikian pula seorang istri ya, dan bagaimana cara membangun keluarga yang sakinah. Kita harus tahu ya, secara teoritik tentu saja kita harus menguasai. Apalagi kita orang terdidik ya. Bagaimana mungkin kita akan melakukan sesuatu terus kemudian kita tidak tahu ilmunya sama sekali. Nah, disitulah kita bekali ilmu kita ya. Kita sudah paham nih ya, secara teoritik kita sudah paham bagaimana menjadi seorang suami, bagaimana menjadi seorang istri, bagaimana menjadi orang tua, dan secara umum bagaimana kita memanage keluarga sakinah ya. Bagaimana kita kemudian mengatur keluarga kita sehingga menjadi keluarga yang harmonis. Nah, ilmu-ilmu ini harus kita kuasai ya. Ilmu-ilmu ini harus kita kuasai dengan baik, sehingga pada saatnya kita berkeluarga itu tidak asal ya, tidak asal, karena kita sudah punya bekal ilmu yang baik. Nah, berkeluarga tanpa menguasai pengetahuan ini artinya dia berkeluarga secara nekat ya. Kalau orang latihan nyetir mobil itu, dia itu tidak tahu teorinya, bagaimana nginjek rem, bagaimana nginjek gas ya, bagaimana nginjek kopling ya. Nah, tapi kemudian dia praktek begitu saja ya. Jadi sehingga lebih sering salahnya, dan syukur kalau tidak celaka ya. Nah, kenapa semua itu? Karena dia tidak mempunyai ilmunya. Oke, teman-teman sekalian, yang ketiga, setelah kita punya niat yang baik, kemudian kita sudah mengevaluasi diri, kemudian kita juga sudah membekali ilmu, tentu saja kita mencari pasangan. Oke, tapi saya sudah punya pasangan. Biasanya orang sudah punya gambaran dulu baru dia menata diri. Ya nggak apa-apa, tapi kalau memang teman-teman sudah punya pilihan yang baik, ya tentu saja juga harus dipastikan lagi ya. Jangan asal kemudian ada ya, tapi kemudian maksud saya itu dipastikan bahwa secara agama itu sudah baik jodoh kita ya. Nah, teman-teman sekalian, bagaimana kita kemudian mencari pasangan yang tentu saja berikhtiar secara lahir ya. Secara lahir itu tentu saja kita berusaha mencari wanita yang sesuai dengan kriteria agama,
kriteria ajaran Islam, bukan hanya menurut kriteria kita saja ya. Nah, kriteria dalam Islam itu apa? Nah, kriterianya itu yang paling penting adalah agamanya. Kata Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim, tungkahul mar'atu li arba'in, ya. Wanita dinikahi karena 4 perkara ya. Yang pertama limaliha, karena hartanya, li nasabiha, karena keturunannya, li jamaliha, karena kecantikannya, li diniha, karena agamanya ya. Kecenderungan orang menikahi perempuan itu ya, ini karena 4 ya, atau sebaliknya ya, perempuan memilih laki-laki juga karena 4 ini. Tapi Rasulullah kemudian menggarisbawahi yang tidak boleh ketinggalan dan merupakan satu kriteria utama adalah adin, karena digarisbawahi oleh Rasulullah, fazfar bidzatiddin. Maka pilihlah di antara semua kriteria itu, pilih yang prioritas adalah dia mempunyai agama yang baik ya. Pilihlah suami yang takut kepada Allah, yang ibadahnya baik, dan pilihlah seorang istri yang soleha, yang taat kepada Allah, yang ibadahnya baik. Karena jika hanya modalnya cinta itu ya, nah maka cinta sebulan juga boleh jadi luntur. Maka kalau sudah luntur, maka tidak ada pengawas, tidak ada lagi penjagaan ya. Seringkali orang kemudian menzolimi, meninggalkan orang lain. Tapi kalau orang itu adalah orang yang baik agamanya, dia punya komitmen di hadapan Allah SWT. Dia akan menjaga pasangannya bukan karena ya perasaan cinta yang labil itu, tapi karena ada tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, itulah yang harus diprioritaskan. Kemudian yang berikutnya adalah kita melakukan ikhtiar secara batin. Kalau tadi yang pertama ikhtiar lahir ya, kalau sudah ada kriterianya begini-begini ya, termasuk agamanya baik, itu belum cukup. Tapi kemudian kita juga mohon kepada Allah, sholat istikharah. Kita sholat istikharah ya, mohon kepada Allah, mohon petunjuk apakah pilihan ini sudah benar. Istikharahlah 1, 2 sampai minimal 3 kali ya. Nah, mungkin boleh jadi kita mimpi mendapatkan petunjuk dari Allah ya tentang pilihan kita, tapi belum tentu mimpi juga ya teman-teman ya. Terkadang juga kemantapan hati ya. Jadi kita sudah mantap ya setelah istikharah 3 kali, kita hati tetap mantap, insya Allah bismillah itu adalah pilihan yang baik. Tapi kalau kita tidak beristikharah ya, hanya memilih secara zahir saja, tidak melapor pada Allah, ini kesalahan ya. Ikhtiar kita belum sempurna. Jadi sempurnakanlah ikhtiar dengan beristikharah. Mohon kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Apakah pilihan kita itu memang sudah pilihan yang terbaik. Nah, baik teman-teman sekalian, yang selanjutnya adalah mengenal calon pasangan. Nah, ini ada hubungannya juga dengan yang pertama, yang mencari jodoh ya. Nah, kita tuh harus kenal ya. Jadi walaupun kriteria utamanya kita itu adalah ibadah, tapi dalam arti kita juga harus tahu juga persis orangnya siapa ya. Kita bisa nanya-nanya ya. Jadi kalau orang tuh orang bilang itu beli kucing dalam karung. Nah, itu juga tidak ada dalam Islam ya. Artinya tuh kita memang harus tahu, harus kenal tuh siapa ya, profil keluarganya dan seterusnya. Itu penting ya teman-teman sekalian. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, suatu saat ada perempuan datang ke Rasulullah SAW. Dia bercerita bahwa katanya Rasul, saya dipasangkan untuk menikah dengan seorang laki-laki. Kemudian kata Rasulullah, kamu suka apa enggak? Dan saya tidak suka. Nah, kalau gitu kamu pastikan kamu lihat dulu, kamu kenal dengan calon suamimu gitu ya. Jadi meskipun kriteria terutama adalah orang itu adalah orang yang taat beribadah ya, tapi juga bukan berarti secara lahiriah kita tidak boleh berkenalan. Boleh. Oke. Nah, yang perlu menjadi catatan adalah perkenalan ini bukan seperti yang kita sering tahu ya di era masa kini yang disebut dengan pacaran ya. Nah, tapi yang dimaksud dengan perkenalan ini itu bukan pacaran seperti yang kita kenal sekarang ini ya pada umumnya ya.
Apa itu pacaran? Adalah berdua-duaan ya, tanpa adanya orang lain, tanpa adanya mahram dengan lawan jenis, kemudian pergi kemana ya berdua, kemudian dan lain-lain ya, yang kemudian hal ini bisa mendatangkan perzinaan. Saya tidak jelaskan lebih lanjut ya, teman-teman sudah paham apa yang dimaksud pacaran dewasa ini, yang kemudian itu dilarang oleh agama Islam. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa maqta, kata Allah ya. Jadi janganlah mendekati hal-hal yang kemudian bisa mendatangkan perzinaan. Baik, selanjutnya setelah semua hal ini terpenuhi, yang terakhir adalah kita khitbah atau menikah atau meminang. Meminang adalah kita datang kepada wali seorang perempuan ya. Jadi bukan kepada perempuan ini ya, tapi kepada perempuan calon istri. Yang meminang itu pada umumnya yang lazimnya adalah laki-laki ya meminang perempuan ya. Kemudian dia berikrar secara serius ya bahwa dia akan menikahi anak dari wali tersebut. Nah, teman-teman sekalian, setelah ada peminangan itu calon suami dan calon istri itu masih haram melakukan berbagai hal yang diharamkan untuk lawan jenis ya, bukan berarti sudah halal ya. Jadi tetap secara hukum mereka belum menjadi suami istri. Jadi tidak ada namanya setengah halal ya. Kemudian pergi bersama-sama sudah layaknya suami istri, itu dilarang dalam Islam, tidak diperbolehkan. Selama belum akad nikah maka statusnya itu masih haram bergaul layaknya suami istri ya, ataupun pacaran sebagaimana yang kita kenal sekarang ini, itu tidak diperbolehkan. Walaupun sudah menikah harus tetap ada batasan-batasan ya, supaya untuk menghindari fitnah dan kemudian menjauhkan diri dari perzinaan. Nah, yang perlu kita perhatikan adalah walaupun orang yang sudah terjalin dalam ikatan pinangan ini belum nikah, belum akad nikah ya teman-teman, tapi orang lain sudah tidak diperbolehkan melamar wanita ini ya. Jadi kita tidak boleh melamar orang yang sudah ada dalam pinangan orang lain. Baik teman-teman sekalian, demikian tadi perkuliahan kita hari ini, mudah-mudahan dapat dipahami dengan baik. Bagi yang belum paham silahkan meninggalkan komentar di bawah video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.